修姓龙，爷放心。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Tepat ketika Yang Kai masuk ke dalam, dia muncul di suatu tempat yang tingginya beberapa kaki dan jatuh. Setelah berdiri di atas tumitnya, dia menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat Yang Kai tidak jauh dari sana. Saling memandang, Yang Kai terkejut. Itu kamu. Wah, kebetulan sekali, orang itu juga senang dan bergegas menuju Yang Kai. Dia adalah saudari seperguruan yang menjual benih di pasar Heifeng. Begitu banyak orang masuk bersama-sama, dan aku tidak tahu di mana mereka tersebar. Bagaimana kalau kita menunggu di sini dan melihat apakah ada orang lain yang datang ke sini dan bertindak bersama? Dia menawarkan. Setelah kesepakatan, mereka berdiri di tempat dan menunggu. Setelah beberapa saat, 3 orang lagi jatuh ke posisi terdekat. Namun, hanya 1 dari 3 orang yang merupakan murid Paviliun Ling Qiao, dan 2 yang tersisa berasal dari Sekte Perang Darah dan Geng Angin dan Hujan. Kelima orang itu berkumpul bersama, mereka cukup harmonis satu sama lain. Beberapa saat kemudian, tidak ada seorang pun yang muncul. Wanita itu berkata, "Baiklah, mari kita jelajahi dan lihat apakah kita dapat menemukan orang lain yang sendiri. Bagaimana menurutmu?" Semua orang mengangguk. Wanita itu berkata, "Nama saya Lan Cudi. Saya murid Paviliun Ling Qiao. Saya adalah Ki Dynamic State. Bagaimana dengan kalian?" Melihat Lan Cudi menatapnya, pria itu berkata, "Namaku Zuoan, murid dari Sekte Perang Darah. Aku memiliki 5 tingkat keadaan dinamis Qi. Namaku Du Yishuang. Aku dari Gedung Angin dan Hujan. Panggil saja aku Du Xiaomei, aku adalah kultivasi tingkat 6 dari Qi Qijing. Dan kamu, berapa banyak lapisan lingkungan aerodinamis?" Lan Cudi menatap Yang Kai dan bertanya. Lan Cudi secara naluriah berpikir bahwa Yang Kai juga merupakan lingkungan aerodinamis. Yang Kai berkata, "Namaku Yang Kai. Aku murid Paviliun Ling Qiao, aku memiliki 7 tingkat alam Kai Yuan. Kamu Yang Kai." Mata Blucu berbinar, terkejut melihatnya, bahkan Niyong juga sangat terkejut, melihat ke atas dan ke bawah, seolah-olah melihat Yang Kai dengan saksama beberapa kali. Yang Kai mengangguk. Dia tahu bahwa setelah kejadian terakhir, namanya sangat populer di Paviliun Ling Qiao, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Namun, Yang Kai sangat menyadari bahwa ketika dia mendengar namanya, mata Niyong memancarkan jejak permusuhan. Sebaliknya, dia adalah Lan Cudi. Matanya penuh dengan minat, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang baru. Niyong akan memusuhi dirinya sendiri. Yang Kai telah menduga bahwa karena dia mengatakan bahwa dia adalah murid dari Tetua Agung, dia harus berdamai dengan Wei Zuang. Terakhir kali aku menyinggung Wei Zuang. Lan Cudi menepukkan tangannya dan berkata, "Baiklah, karena kita semua saling kenal, ayo pergi." Yang Kai dan Zuoan tidak keberatan, dan Du Yishuang tidak akan membantahnya. "Kalau begitu pergilah. Aku akan membuka jalan terlebih dahulu dan mengganti 1 orang untuk memimpin jalan." Ketika Lan Cudi selesai berbicara, dia memimpin. Yang lain bergegas mengikutinya. Dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang, 2 orang tertawa di depan mereka, dan 2 orang berbicara di belakang. Saat berjalan, Yang Kai tiba-tiba merasakan reaksi Yang Yuan tercetak di dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dengan heran. Dia bisa merasakan bahwa ada beberapa properti yang hanya berjarak 100 kaki. Dia tidak perlu mengingatkan mereka tentang jalan ke depan. Sesaat kemudian, Niyong juga melihat ke depan dengan cepat dan kehilangan suaranya dan berkata, "Batu Yang Yan, batu Yin Yuan. Saya melihat banyak kerikil di depan, dan ini bukan batu biasa, semuanya batu Yang Yan dan batu Yin Yuan. Batu-batu ini berukuran sama dengan yang dijual oleh geng berdarah di pasar Heifeng. Setiap potong bernilai 500 tael. Setumpuk batu di sini pasti lebih dari 1000. Dengan kata lain, nilainya 500.000 tael. Untuk sementara waktu, kelima orang itu terengah-engah. Kupu-kupu Blucu berkata, "Lihat dulu tidak ada bahaya." Kelima orang itu saling memandang, dan buru-buru maju untuk mengambil tumpukan batu Yang Yan dan batu Yin Yuan. "Ada apa dengan saudari Lan?" Niyong bertanya. "Jangan mengambilnya." Kupu-kupu biru berkata, "Jika kita membawa sekantong besar batu di jalan, tidak hanya menghabiskan kekuatan kita sendiri,
jika kita menghadapi bahaya, saya khawatir itu akan menjadi beban. Mendengar ini, beberapa orang lain menyadari bahwa mereka sangat gembira melihat begitu banyak kekayaan tadi. Lan Cudi melihat ke arah kerumunan dan melanjutkan. Dan kami baru saja datang ke sini dan menemukan tumpukan batu ini, barang-barang seperti itu adalah yang paling rendah nilainya di sini. Dengan kata lain, ini hanyalah keuntungan kecil, yang sebenarnya masih menunggu kita. Yang Kai adalah satu-satunya yang masih memetik. Sepertinya dia tidak mendengar kata-kata Lan Cudi. Hal ini membuat Lan Cudi mengerutkan kening. Tetapi kami tidak akan melakukannya karena kamu menunda waktu, kamu memetik cukup banyak lalu mengejar, kami tidak ingin terlalu serakah. Baiklah, kamu pergi dulu. Yang Kai mengangguk. Lan Cudi tidak menunda lebih lama lagi. Dia melangkah melewati tumpukan batu ini dan berjalan maju. Zuo An menatap Yang Kai dengan lebih meremehkan. Ni Yong lebih langsung dan menolak. Cepat atau lambat, kau akan kehilangannya, membuang-buang waktu dan tenaga. Aku akan menunggumu. Du Yishuang cukup baik untuk tetap tinggal. Tidak, kau pergi saja dulu. Yang Kai berkata bahwa dia melepas mantelnya dan tampak seperti akan mengambilnya. Melihat kegigihannya, Du Yishuang tidak memaksanya, jadi dia mengangguk dan menyusul yang lain. Setelah beberapa saat, ada lebih dari 20 tetes cairan yang di ladang ramuan, dan paket itu penuh. Setelah sebatang dupa, Yang Kai akhirnya menyusul 4 orang. Setelah beberapa saat, Yang Kai menyerap energi dari beberapa batu Yang Yan. Dari segi kekuatan, Yang Kai adalah yang terendah dalam kelompok orang ini. Kupu-kupu biru berkata, kita periksa untuk menjelajah lagi, jika masih tidak bisa keluar, cari tempat untuk beristirahat. 1 jam telah tiba. Sekarang siapa di antara kalian yang memimpin jalan? Ni Yong berkata, ada 3 kelompok murid, Paviliun Lingqiao sudah memiliki 1 orang, yang berikutnya dipimpin oleh geng perang darah atau menara angin dan hujan. Kemudian dia melihat ke arah Zuo An dan Du Yishuang. Zuo An mengerutkan kening, tidak berbicara, Du Yishuang kemudian melompat keluar, berkata, saya datang. Keempat orang lainnya, termasuk Yang Kai sendiri, memiliki rencana mereka sendiri. Tim ini tidak bersatu, terlalu berbahaya, saya khawatir akan segera hancur. Setelah sekitar setengah jam, tiba-tiba muncul sebuah ruang terbuka yang besar. Beberapa orang telah dikelilingi oleh banyak pilar batu sejak mereka masuk. Sekarang mereka akhirnya melihat tempat yang berbeda. Tentu saja, mereka sangat bersemangat. Di bawah pimpinan Du Yishuang, 5 orang dengan cepat mendekati sisi lainnya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di lokasi ruang terbuka ini. Di ruang terbuka ini, ada banyak ukiran batu yang hidup, semuanya berbentuk manusia. Secara kasar, ada tidak kurang dari 100 ukiran batu dengan bentuk yang berbeda. Kelima orang itu tidak berani masuk lebih dalam. Lan Cudi dan Ni Yong mencoba mencari tahu bahwa tidak ada bahaya. Du Yishuang menuntunnya ke dalam ukiran batu. Melihat sekeliling, Yang Kai tiba-tiba melihat ukiran batu di belakang, genangan warna merah tua. Dalam bahaya. Tanpa cukup waktu untuk menjelaskan, Yang Kai berteriak. Pada saat yang sama, ratusan ukiran batu di sekitarnya benar-benar bergerak. Keempat orang lainnya semuanya dalam bahaya. Lan Cudi, Ni Yong dan Zuo An lebih responsif. Mereka berbalik tanpa melihat ke belakang. Sebaliknya, Du Yishuang, yang memimpin jalan, tercengang. 2 ukiran batu di sekitarnya benar-benar mengangkat tinju mereka dan menghantamnya dengan keras. Du Yishuang menyadari ada yang tidak beres. Dalam kepanikan, beberapa potong batu Yang Yan merah menyala terbang seperti meteor. Dengan kekuatan besar, mereka menghantam tinju batu kedua. Meskipun itu tidak menghentikan serangan pahatan batu kedua, itu membuat tinjunya bergerak sedikit. Dia mengusap pakaian Du Yishuang dan memukul tempat yang kosong. Lari, suara Yang Kai terdengar dari belakang. Du Yishuang menyadari bahwa tubuhnya berat, seolah-olah seseorang telah menangkap kerah bajunya dan menariknya kembali. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan terulur di belakangnya, dan dia menyerang ukiran batu pertama bersama-sama. Dengan suara keras, Yang Kai dan Du Yishuang terbang keluar, jatuh ke tanah, dan berlari tanpa melihat ke belakang. Ratusan ukiran batu benar-benar saling mengejar. Jangan melihat ke belakang, larilah di sekitar pilar. Kupu-kupu awal biru menegur. Beberapa orang mengerti, dan dengan tergesa-gesa masuk ke pilar-pilar batu di bukit. Setelah beberapa saat, mereka menyingkirkan sebagian besar ukiran batu. Setelah beberapa saat, banyak ukiran batu yang hilang. Namun, Lan Cloudy berlari pelan ke pilar batu. Dia berbalik dan menemukan bahwa tidak ada ukiran batu di belakangnya.
Dia menatap dua ukiran batu di belakang Yang Kai dan Du Yishuang. Namun hanya sesaat, dia mengambil keputusan dan memanggil beberapa orang di bawah. Jangan lari, hanya mereka berdua. Kita akan menghancurkan mereka. Mendengarkan kata-kata Lan Cudi, mereka semua terkejut. Baru saja Yang Kai dan Du Xiaomei dapat menahan serangan mereka, yang menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Suara Lan Cudi penuh dengan rasa percaya diri, dia berkata, Zuoan, kamu menahan satu, lalu 4 anggota lainnya menyerang yang satu lagi. Zuoan mengerutkan kening, dia segera berbalik, dan menghancurkan salah satu ukiran batu. Kekuatannya tidak tinggi. Wajah Zuoan segera menjadi tenang dan memblokir ukiran batu di tempat dengan kekuatannya sendiri. Yang Kai dan Du Yishuang memimpin ukiran batu lainnya untuk berlari sejauh 100 zang. Du Yishuang dengan cepat melompat menjauh, dan Yang Kai mengambil kesempatan untuk menggertaknya. Di tengah angin menderu tangannya, dia sekali lagi memberikan ukiran batu itu beberapa luka ringan. Serangan ukiran batu itu sangat kuat. Bagaimanapun, tubuhnya terbuat dari batu. Setelah beberapa saat, patung batu itu hancur menjadi batu. Tidak ada dari keempat orang itu yang terluka, tetapi konsumsi energi mereka sedikit berkurang. Untuk waktu yang lama, ketika Zuoan dalam keadaan gelisah, Lan Cudi dan yang lainnya muncul. Beberapa orang terdiam, ukiran batu dinasti Qi terbunuh di masa lalu. Kelima orang itu terengah-engah. Meskipun tidak ada bahaya bagi kehidupan mereka dalam pertempuran ini, konsumsi mereka sendiri berkurang. Jangan bersuara. Lan Cudi mengeluarkan menatap mereka, lalu pergi ke kerikil untuk mencari tahu. Suaranya yang terkejut menarik perhatian semua orang, dan beberapa orang dengan cepat menoleh untuk melihat tangannya. Zuoan terkejut. Matanya tertuju pada batu kecil itu tanpa berkedip. Yang Kai dan Du Yishuang datang. Kelima orang itu membentuk lingkaran. Mata semua orang penuh dengan keraguan. Batu kecil ini terbuat dari batu giok jenis apa? Niyong bertanya dengan bersemangat. Lan Cudi menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu bahan batu itu, dia tidak merasakan energi apapun dari batu itu. Sebaliknya, ada beberapa misteri di garis merah di dalamnya, yang berjalan secara melingkar. Bisakah kita mengendalikan ukiran batu itu dengan benda ini? Zuoan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Wajah Yang Kai bergerak, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Apakah kamu merasa garis merah di dalam itu sangat mirip dengan sesuatu, seperti apa? Jangan menyela jika kamu tidak mengerti apa-apa. Hanya saja kerajaan Kai Yuan juga ada di sini. Niyong sama sekali tidak peduli melihat Yang Kai, dia membantah. Kupu-kupu biru awal menyadari suasana yang lembut di antara kedua orang itu, dengan cepat mengitari jalan di lapangan. Apakah pintunya sama? Jangan membuat masalah, Yang Kai, menurutmu seperti apa? Mata Yang Kai berkata, tidakkah menurutmu garis-garis merah ini sangat mirip dengan meridian di tubuh kita? Mata kupu-kupu biru Cu bersinar pada Yang Kai. Maksudmu? Pengoperasian garis-garis merah ini seharusnya menjadi semacam metode kultivasi seni bela diri. Nada bicara Yang Kai tegas. Lelucon. Niyong tertawa, Du Yishuang tiba-tiba melangkah maju selangkah, wajah yang tenang menjadi dingin, teguran dingin. Diam. Niyong tampak tertegun dan menatap Du Yishuang dengan sedikit ketakutan. Wajah Niyong langsung memerah. Dia tidak menyangka bahwa dua orang ini akan membantu Yang Kai. Jika kamu tidak punya pendapat, aku ingin menyelidiki hal ini. Jika itu benar seperti yang dikatakan Yang Kai, kita akan membuat rencana lain. Lan Cudi membuka matanya dengan terkejut dan menatap Yang Kai. Yang Kai benar, ada cara untuk mengolah seni bela diri di manusia batu kecil ini. Keempatnya bergerak. Saya tidak memeriksanya dengan saksama. Saya tidak tahu jenis seni bela diri apa itu, tetapi levelnya jelas tidak rendah. Setidaknya itu juga keterampilan bela diri tingkat menengah di tingkat prefektur. Ada lebih dari 30 garis merah di manusia batu kecil itu, yang berarti bahwa keterampilan seni bela diri membutuhkan lebih dari 30 meridian. Lan Cudi mengatakan bahwa itu adalah produk tingkat menengah tingkat prefektur. Jika aku bisa memiliki seperangkat keterampilan serangan tingkat dasar di lembah Jiuyin saat itu, pertempuran tidak akan begitu sulit. Namun, Yang Kai sendiri tidak memiliki banyak poin kontribusi, dan posisinya di klan rendah. Dia tidak dapat membeli keterampilan seni bela diri yang layak untuk berlatih. Untuk sesaat, Lan Cudi juga diam-diam memuji dirinya sendiri karena telah membuat pilihan yang tepat saat itu. Jika dia tidak memutuskan untuk menghancurkan dua ukiran batu itu, dia tidak akan mendapatkan manusia batu kecil ini.
Tentu saja, tidak ada cara untuk mengetahui kekayaan ukiran batu. Bagaimana menurutmu? Lan Cudi menatap orang-orang yang bersemangat, meskipun dia bertanya, dia sudah tahu jawabannya. Karena ada seni bela diri yang tersembunyi di ukiran batu, wajar saja kita tidak bisa melepaskannya. Mata Niyong lurus. Layak menjadi warisan tempat ini, baru saja datang belum lama ini, bahkan menemukan hal yang begitu bagus. Yang Kai dan Du Yishuang juga mengangguk. Baiklah, karena semua orang setuju, mari kita bekerja keras di sini. Kupu-kupu Blucu berkata sambil tersenyum, aku akan mengurus manusia batu kecil ini terlebih dahulu, dan kita akan membagikannya saat kita mengumpulkan jumlahnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mencari tahu seni bela diri yang tersembunyi di dalamnya. Kakak Lan, aku percaya padamu. Niyong dengan cepat menyatakan kesetiaannya, lalu menoleh untuk melihat beberapa orang, kakak perempuan senior Lan di Paviliun Ling Qiao juga orang terkenal, dia tidak akan menipumu. Berbicara tentang ini, Zuoan dan Du Yishuang tentu saja tidak akan keberatan. Terlebih lagi, tidak ada cara yang baik untuk mengatasinya kecuali metode ini. Kekuatan ukiran batu baru saja dipelajari oleh semua orang. Saya khawatir efektivitas pertarungan tunggal dari hal semacam ini lebih tinggi daripada siapapun yang hadir. Keuntungannya jelas, cepat dan kuat.